Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Nur Syawal dari Universitas Negeri Jakarta, yang mana pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah pengajaran kepada kalian tentang mata pelajaran anggaran biaya konstruksi. Materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara menghitung volume pekerjaan konstruksi pada bangunan gedung, jalan, ataupun jembatan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertemuan pagi ini. Pertemuan pagi ini saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yang mana nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut berisikan kurang lebih 4 sampai dengan 5 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelum saya memberikan materi tentang pertemuan kali ini, saya mohon kepada seluruh siswa untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini saya akan memberikan satu buah video pembelajaran tentang menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Mohon kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan video ini dengan baik, karena setelah video ini akan diberikan satu buah tugas yang mana nantinya kalian akan diminta untuk menghitung volume pekerjaan dari suatu bangunan. Video pembelajaran ini berisikan dari materi yang akan saya ajarkan tentang perhitungan volume pekerjaan dan juga berisikan dengan rumus-rumus yang nantinya akan kalian gunakan untuk menghitung volume pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari kompetensi ini yaitu pertama, mengetahui komponen-komponen rencana anggaran biaya atau RAB. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana cara menghitung volume pekerjaan sebagai dasar membuat perencanaan anggaran biaya. Dan yang ketiga itu, mengetahui bagaimana cara menghitung dan membuat rencana anggaran biaya. Yang selanjutnya adalah item pekerjaan. Dalam menghitung volume pekerjaan, ada banyak item yang akan dihitung. Pertama itu ada pekerjaan persiapan, gaya, dan urugan. Lalu yang kedua ada pekerjaan fondasi dan beton-betulan. Yang ketiga ada pekerjaan pasangan dinding dan dasaran. Yang keempat ada pekerjaan lantai dan dinding. Yang kelima ada pekerjaan plafon. Yang keenam ada pekerjaan pintu, kusen, dan jendela. Yang ketujuh ada pekerjaan atap. Yang kedelapan ada pekerjaan saniter. Yang kesembilan ada pekerjaan instalasi air. Dan yang kesepuluh ada pekerjaan instalasi listrik. Lalu yang ke-11 ada pengecatan. Dan yang terakhir ada pekerjaan pembersihan dan finishing. Pada media pembelajaran kali ini yang akan saya bahas yaitu item nomor 1 tentang pekerjaan persiapan, galian, dan urutan. Sebelum kita menghitung volume pekerjaan, ada beberapa pedoman yang harus kita perhatikan. Di antaranya itu yang pertama, ada gambar denah. Gambar denah ini digunakan untuk mengetahui tentang panjang dan lebar dari bangunan yang akan kita buat. Lalu yang kedua ada gambar potongan. Yang mana gambar potongan ini sering kita gunakan untuk mengetahui tinggi dari bangunan tersebut. Dan yang terakhir itu, yang paling penting adalah gambar detail. Yang mana gambar detail ini berisikan tentang ukuran-ukuran dari segala macam detail yang ada pada bangunan yang akan kita buat tersebut. Nah, pada pekerjaan persiapan galian dan urukan ini ada beberapa pekerjaan, diantaranya pembersihan lahan, pengukuran dan pemasangan bopleng, lalu ada galian tanah fondasi, lalu ada urugan pasir bawah fondasi, ada urugan pasir bawah lantai, ada urugan tanah bawah lantai, dan yang terakhir ada urugan tanah kembali. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pembersihan lahan. Lahan yang akan digunakan untuk membangun rumah dibersihkan terlebih dahulu dari pohon-pohon atau akar-akar serta semak-semak yang menutupi lahan tersebut. Yang mana hal ini digunakan untuk kelancaran dari pekerjaan dan tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Untuk menghitung volume pembersihan lahan digunakan sebuah rumus yaitu V sama dengan P kali L, yang mana V merupakan volume pembersihan lahan, P merupakan panjang lahan, dan L merupakan lebar lahan.
Selanjutnya ada pengukuran dan pemasangan boplang. Boplang merupakan papan kayu sebagai pembatas bahan pekerjaan. Boplang ini dipasang mengikuti bentuk lahan yang akan dibangun dengan jarak kurang lebih 1 meter dari galian fondasi. Untuk menghitung volume boplang digunakan sebuah rumus, yaitu rumusnya V sama dengan 2 kali P tambah 2 ditambah 2 kali L tambah 2, yang mana V merupakan volume boplang, P merupakan panjang lahan, dan L merupakan lebar lahan. Selanjutnya ada galian tanah fondasi. Dalam galian tanah fondasi ini mengikuti bentuk fondasi yang akan kita gunakan. Pada contoh, kita menggunakan fondasi batu kali yang mana berbentuk trapesium, sehingga rumus yang digunakan volume sama dengan A tambah B dibagi 2 dikali H lalu dikali P, yang mana V merupakan volume galian, P merupakan panjang fondasi, B merupakan lebar bawah galian fondasi, dan A merupakan lebar atas galian fondasi, serta H merupakan tinggi galian fondasi. Yang selanjutnya ada pekerjaan urugan pasir bawah fondasi. Urugan pasir bawah fondasi ini berguna untuk meratakan bagian bawah fondasi sebelum dipasang atau dicor fondasi itu sendiri. Volume untuk menghitung urugan pasir fondasi yaitu V sama dengan H kali B kali P, yang mana V merupakan volume pasir, H sama dengan tebal urukan, B sama dengan lebar urukan, dan P merupakan panjang fondasi. Selanjutnya ada pekerjaan urugan pasir bawah lantai. Urugan pasir di bawah lantai berfungsi untuk menstabilkan tanah, juga sebagai landasan lantai kerja di atasnya. Untuk menghitung volume pekerjaan urugan pasir bawah lantai digunakan rumus V sama dengan H kali L, yang mana L merupakan rumus juga, yaitu L sama dengan B kali P, yang mana V sama dengan volume, H sama dengan tebal urukan, L sama dengan luas lantai keramik, dan P merupakan panjang dari ruangan itu tersebut. Selanjutnya ada pekerjaan urugan tanah bawah lantai. Urugan tanah untuk peninggian lantai diperlukan agar pekerjaan lantai memiliki perbedaan tinggi. Ketinggian tergantung dari tinggi lantai yang diinginkan. Untuk menghitung volume urugan tanah bawah lantai digunakan rumus V sama dengan H kali L, yang mana L merupakan sama dengan B kali P. V itu adalah volume, P itu panjang ruangan, L itu luas lantai keramik, B itu lebar urugan, dan H itu tebal urugan tanah. Lalu yang terakhir ada pekerjaan urugan tanah kembali. Urugan tanah kembali di sisi kanan maupun sisi kiri fondasi berfungsi untuk mengisi sisa galian fondasi yang telah dipasang, yang mana rumusnya itu merupakan V sama dengan V galian tanah dikurang V fondasi ditambah V urugan pasir. Sehingga misalkan didapatkan volume galian tanah itu sebesar 20 meter kubik, lalu dikurang dengan galian fondasi, dikurang lagi dengan urugan pasir, dan didapatkan hasil dari perhitungan itu mendapatkan volume urugan tanah kembali. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan mohon sekiranya dapat memberikan masukan agar kedepannya saya dapat memperbaiki dan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika semua dirasa sudah cukup, berikut akan saya berikan satu buah pekerjaan konstruksi dan kalian diminta untuk menghitung volume pekerjaan konstruksi tersebut secara berkelompok. Sebelum kalian mengerjakan, akan saya jelaskan teknis pekerjaannya terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus memahami makna atau maksud dari soal tersebut. Lalu, gunakanlah data yang ada pada soal tersebut sebagai acuan untuk kalian dalam menghitung volume pekerjaan ini.
Dan untuk di akhirnya nanti kalian diminta untuk membuat satu buah laporan dari pekerjaan yang telah kalian lakukan. Untuk waktu pengerjaannya sendiri diberikan selama 60 menit, dan apabila dalam pengerjaan kalian terdapat sebuah kendala ataupun kesulitan, kalian dapat langsung tanyakan kepada saya. Oke, waktu pengerjaan kalian sudah habis. Silakan salah satu perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk menyerahkan hasil laporannya. Setelah saya lihat dan saya periksa, ternyata banyak dari kalian yang sudah mengerti tentang bagaimana cara menghitung volume pekerjaan ini. Sehingga dapat saya katakan pembelajaran pada pagi hari ini berhasil karena kalian sudah memahami materi yang saya berikan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.